Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih mempelajari soal-soal pada bab listrik dinamis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan nilai daya pada hambatan R dalam rangkaian GGL. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi Sobat 100, di sini ada rangkaian listrik yang mana di sini informasinya adalah ada hambatan R1 nilainya 4 ohm, hambatan R2 nilainya 2 ohm, ditanya besarnya daya pada hambatan R1 itu berapa watt. Jadi rangkaian listriknya sebagai berikut. Yang 4 ohm ini adalah hambatan R1, yang 2 ohm adalah hambatan R2. Untuk mengerjakan soal ini pertama-tama Sobat 100 misalkan saja arah loop pada rangkaian yang sebelah kiri ini kita misalkan sebagai loop 1, arahnya searah jarum jam, tandai sebagai loop 1. Rangkaian yang di sebelah kanan kita misalkan juga arah loopnya, ini misalkan saja sebagai loop 2, arahnya juga searah jarum jam. Ini yang pertama, penentuan arah loop. Yang kedua, kita menentukan arah arus. Jadi misalkan di rangkaian sebelah kiri ini ada arus yang keluar dari GGL 12 volt, nilainya adalah I1. Yang di rangkaian sebelah kanan ada arus keluar dari GGL 6 volt, ini kita misalkan sebagai arus I2. Nah, yang di tengah ini ada arus I3, arahnya ke bawah ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah daya pada R1 itu berapa. Oke, Sobat 100, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Pertama-tama Sobat 100 analisa dari loop 1 dan loop 2 mana rangkaian tertutup yang lebih sederhana. Kalau Sobat 100 cek, loop 2 ini rangkaiannya lebih sederhana ya, karena hanya ada satu GGL saja 6 volt dan hanya ada satu hambatan saja R2. Sehingga langkah pertama kita selesaikan dulu untuk rangkaian loop 2 ya. Karena ini rangkaian loop tertutup, maka penyelesaiannya menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yang mana total GGL plus total perkalian antara arus dan hambatan nilainya sama dengan 0. Untuk GGL-nya, karena loop 2 tadi kita misalkan searah jarum jam, maka pertama-tama ini mengenai kaki panjang GGL 6 volt. Nah, untuk arusnya di sini Sobat 100 cek ya, yang ada hambatannya di sini kan hambatan R2, berarti hambatan R2 ini dialiri arus I3. Arus I3 itu berlawanan arah dengan arah loop yang kita misalkan, sehingga nanti I3 tandanya negatif. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya 6 dikurangi I3 kalikan R2 itu tadi 2 ohm. Ini totalnya sama dengan 0. Nah, di sini ada tanda negatif, kita pindah ruas ya yang I3. Sehingga kita tuliskan sebagai berikut, 2I3 sama dengan 6. Nah, kita pindahkan angka 2 ini ke ruas kanan jadi pembagian, sehingga I3 sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 kita peroleh nilai I3 itu sama dengan 3 ampere. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, setelah mendapatkan nilai I3 dengan menyelesaikan rangkaian loop 2, maka sekarang Sobat 100 kerjakan untuk loop satunya. Formulanya sama, yaitu total GGL plus total perkalian antara arus dan hambatan ini sama dengan 0. Nah, untuk loop 1 ini permisalan arah loopnya tadi searah jarum jam, pertama-tama mengenai kaki pendek 12 volt, jadi yang 12 volt ini tandanya negatif. Kemudian untuk arah arusnya I1 searah dengan arah loop 1, I3 juga searah dengan arah loop 1, sehingga yang I1 tandanya positif, yang I3 juga tandanya positif juga. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya negatif 12 plus I1 kalikan 4 ditambah I3 kalikan 2 sama dengan 0. 4 ini tadi R1, 2 ini tadi R2 ya. Oke, I3 tadi sudah dapat angkanya 3 ampere. Jadi yang negatif 12 pindah ruas jadi positif. Kemudian 3 ampere kalikan 2 ini pindah ruas jadi negatif ya. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya 4I1 sama dengan 12 kurang 3 kali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi 12 dikurangi 6 hasilnya 6. Untuk mendapatkan nilai I1, angka 4 pindah ruas jadi pembagian, sehingga I1 sama dengan 6 dibagi dengan 4. 6 dibagi 4 hasilnya adalah sama dengan 1,5 ampere ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai I1, barulah di sini kita bisa hitung daya pada hambatan R1. Yang mana daya pada hambatan R1 formulanya adalah P1 sama dengan I1 dikuadratkan kalikan dengan R1. I1 nilainya 1,5 ampere, R1 nilainya 4 ohm, sehingga P1 sama dengan 1,5 dikuadratkan kalikan dengan
4. 1,5 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 2,25. Angka 2,25 kalau dikali 4 kita peroleh daya pada R1 itu sama dengan 9 watt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada rangkaian GGL yang mana nilai GGL-nya berbeda. Jadi langkah pertama untuk mengerjakan soal ini Sobat 100, misalkan arah loop. Kalau kebetulan di sini ada 2 loop, misalkan saja arah loop 1 arahnya kemana, loop 2 juga arahnya kemana. Lalu analisa rangkaian yang ada ya. Kalau di sini ada suatu titik percabangan, Sobat 100, misalkan arah arus yang masuk ke titik percabangan tersebut sebagai I berapa, kemudian arus yang keluar dari titik percabangan itu misalkan juga sebagai I berapa. Nah, terus dari permisalan ini Sobat 100 analisa rangkaiannya ya. Dari loop yang ada ini cari loop yang paling sederhana untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kebetulan di soal ini loop yang paling sederhana adalah loop 2. Dari loop 2 nanti Sobat 100 dapatkan nilai I3 ya. Nah, setelah Sobat 100 dapatkan nilai I3, selesaikan lagi loop 1 menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yang mana total GGL plus total perkalian antara arus dan hambatan itu sama dengan 0. Di sini Sobat 100 lakukan analisa lagi untuk penentuan tanda positif dan negatif ya. Kalau arah loop yang kita misalkan tadi pertama-tama mengenai kaki pendek GGL, maka nanti saat dimasukkan angka GGL tersebut ini tandanya negatif. Kemudian kalau mengenai kaki panjang GGL maka ini GGL-nya bertanda positif. Terus untuk arah arusnya, kalau searah dengan loop arusnya ini tandanya positif. Kalau berlawanan arah dengan arah loop maka tanda arusnya ini negatif. Selanjutnya Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai I1. Kalau I1 sudah dapat, hasilnya sekian ampere, maka untuk menghitung daya pada hambatan R1 formulanya adalah P1 sama dengan I1 kuadrat kalikan R1. Kembali Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Besarnya daya pada R1 adalah sekian watt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.